Assalamualaikum. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Kalau benar-benar siap, coba periksa kebersihan kelasnya. Di bangku kalian itu kalau ada sampah di bawahnya diambil dulu. Sudah siap? Siap. Nah, sekarang kalau sudah siap, silakan Irfan doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, berarti kalian sudah siap semua, kelas sudah bersih. Sekarang karena sudah siap, kita lihat di sini. Nah, lihat di sini. Apa perasaan kalian pada saat ini, bukan nanti? Semangat. Ya, Kinza lelah ya Kinza. Apalagi? Alpat, mana Alpat? Alpat Rehan nomor 5. Kenapa nomor 5 Rehan? Oh, Rehan kehilangan uang. Oh, ya. Nanti kita doakan supaya nanti pulang ke rumah nanti Irfan dikasih ibunya uang lagi ya. Saya ibu absen dulu. Ahmad Tegar. Alana. Alfat. Alvin. Astri. Asya. Azeta. Bintang. Cinta. Citra. Dea Anggia. Fatia. Dina. Laila. Lauri Juwita. Muhammad Fatiril. Muhammad Irfan. Muhammad Kinza. Muhammad Rafif. Muhammad Safik. Mutia. Nadia. Naufal Nabil. Nikesha. Naufal Wansa. Raden. Raya. Rehan Putra. Rehan Fadli. Syifa. Sri Wahyu Rahayu. Tias. Fauzan. Viola. Oke, karena semuanya sudah hadir, berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa Fatia pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu Fatia? Campuran, Bu. Ya, tentang campuran. Sekarang Rehan. Apa itu campuran Rehan? Iya, campuran 2 zat atau lebih. Jadi kalau campuran itu harus minimal 2 zat atau lebih. Kalau cuma 1 zat berarti bukan campuran. Kalau cuma 1 zat apa namanya? Zat tunggal. Kalau cuma 1 zat. Kemudian di campuran itu terbagi menjadi 2. Campuran apa saja, Alana? Campuran homogen dan heterogen. Ya, campuran homogen dan campuran heterogen. Viola, apa itu campuran heterogen? Iya, tidak nyatu secara sempurna. Sekarang contohnya apa sih campuran heterogen? Apa contohnya? Ya, Kinza?
Ya, pasir dalam air. Waktu kalian masih kecil dulu mainkan pasir dengan air. Kemudian apa lagi? Yang tidak menyatu. Iya, minyak dan air itu termasuk campuran heterogen. Kalau campuran homogen apa itu? Larutan sirup. Nah, sekarang di larutan sirup. Kalian masih bisa melihat yang mana sirupnya? Kan sirup rasanya manis kan? Masih tahu enggak ada gulanya tidak di sana? Tahu enggak dari kalian lihat secara kasat mata? Tidak ada, itu jadi larutan. Jadi tidak bisa lagi kita lihat secara kasat mata yang mana zat terlarut dan mana zat pelarutnya. Nah, semuanya ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Di campuran homogen ada larutan. Nah, berdasarkan daya hantarnya, larutan itu dibagi menjadi dua, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, perhatikan ini. Langkah terbaik dari pilihan yang serba sulit, pemadaman listrik saat banjir. Nah, kira-kira kenapa listrik perlu dipadamkan pada saat banjir? Kenapa? Biar tidak konslet. Kenapa tidak konslet? Kenapa harus diapakan? Sudah dimatikan kan? Ada apa di larutan itu supaya kalian tidak terkena konsleting listrik itu? Ada apa di larutannya? Di banjir itu ada apa? Ada apa? Ada apa? Belum tahu jawabannya? Jawabannya kita temukan di materi kita hari ini. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu ya. Semuanya akan kita temui jawabannya di sini. Sekarang kita lihat. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi dari sini nanti akan Ibu jelaskan pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit itu apa. Kemudian setelah Ibu jelaskan, masuk ke poin kedua. Kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan dari alat praktikum yang sudah kalian buat di rumah minggu lalu. Di kitab percobaan. Yang terakhir, kalian mampu mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat daya hantarnya. Jadi dari praktikum tadi, kalian lihat daya hantarnya, apakah lampunya menyala terang, redup, atau malah tidak menyala sama sekali. Selain nanti dilihat juga di elektrodanya, apakah ada gelembung gas, tidak ada gelembung gas, atau gelembung gasnya itu banyak atau sedikit. Nanti dari percobaan yang akan kita lakukan, kalian bisa mendapatkan jawabannya. Nah, kita lihat dulu pengertian larutan. Larutan ada campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fasa homogen. Jadi homogen artinya apa? Iya, serba sama atau satu, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campurannya. Kemudian, dalam larutan ini ada dua komponen. Komponen yang pertama ada pelarutnya, kemudian zat terlarut. Pelarut biasanya kita gunakan apa, Nak? Air. Zat terlarutnya bisa bermacam-macam ya, bisa gula, garam, kemudian zat-zat elektrolit yang lainnya. Sekarang sampai di sini, kita untuk memahami lebih lanjut materi ini, kalian saksikan video pembelajaran yang Ibu kasih ini. Kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak terkena oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit.
Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat larutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan elektrolit, zat larutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit, dapat dilakukan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bola lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam glass beaker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, basa kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Garam yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format, basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam sukarlarut seperti perak klorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun, asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Demikian penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji pemahaman tentang materi ini, simaklah beberapa uji daya hantar listrik pada akhir video dan tentukan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya.
Nah, sudah. Dari video tadi, apa jawaban dari kenapa listrik harus dimatikan pada saat banjir? Ya, Alana? Kenapa? Karena bisa saja dapat menghasilkan ion dan dapat menghantarkan listrik. Iya, benar sekali jawaban Alana. Ya, jadi tepuk tangan untuk Alana. Jadi dalam air ada ion-ionnya. Ion-ion itu bergerak bebas. Nah, kalau misalnya ada aliran listrik kemudian terkena air itu, maka kalian bisa saja terkena sengatan listrik. Itu jawabannya dari poster yang Ibu sajikan tadi. Nah, kita lihat dari penjelasannya tadi, larutan berdasarkan daya hantarnya dibagi menjadi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan larutan elektrolit. Dea, apa ya tadi larutan elektrolit, Dea? Larutan yang apa? Yang dapat? Ya, Nadia. Apa, Nat? Larutan yang bisa menghantarkan listrik. Ya, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik? Karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Kemudian ada larutan non-elektrolit. Jadi larutan non-elektrolit kebalikan dari larutan elektrolit. Jadi kalau non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan elektrolit tadi dibagi menjadi dua, elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu kalau tadi kalian melakukan percobaan dari gambarnya, yang bagaimana dia? Kalau elektrolit kuat dari lampunya yang kalian lihat. Ya, nyalanya terang. Kemudian gelembung gasnya banyak. Itu untuk elektrolit kuat. Kemudian larutan elektrolit lemah dari percobaan tadi, dari video tadi. Yang bagaimana dia elektrolit lemah kalau lampunya? Ya, nyalanya redup, kemudian gelembung gasnya sedikit. Nah, beda dengan larutan non-elektrolit. Dia tidak akan menyalakan lampu dan tidak ada gelembung gas. Karena larutan non-elektrolit ini tidak menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Kemudian, larutan elektrolit kuat ini berasal dari senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Senyawa ion kalian sudah belajar di kelas 11. Ada senyawa ion berasal dari ikatannya antara logam dengan non-logam. Kemudian kalau senyawa kovalen sesama atom non-logam. Contohnya kalau kovalen itu HCl, kemudian kalau senyawa ion itu contohnya NaCl. Nah, senyawa ion dan senyawa kovalen ini akan mengalami reaksi ionisasi. Kalau dia elektrolit kuat, maka ionisasinya terionisasi sempurna. Jadi semuanya larutannya itu menjadi ion-ion kalau untuk elektrolit kuat. Sedangkan untuk elektrolit lemah itu berasal dari senyawa kovalen polar dan mengalami reaksi ionisasi sebagian. Jadi zat-zatnya ada yang terionisasi dan ada yang tidak terionisasi. Sedangkan larutan non-elektrolit dia tidak akan mengalami reaksi ionisasi karena tidak ada ion-ionnya, tidak bergerak bebas. Ini dia contohnya tadi. Untuk elektrolit kuat ada HCl, H2SO4, HNO3, ini semuanya zat asam. Kemudian NaOH, KOH, CaOH 2 kali ini basah kuat. Kemudian ada NaCl. NaCl ini garam yang berasal dari asam kuat dan basah kuat. Ini elektrolit kuat. Sedangkan elektrolit lemah ini merupakan asam lemah, basa lemah, kemudian garam yang berasal dari basah lemah atau asam lemah. Sedangkan non-elektrolit yang tidak terionisasi tadi, contohnya ada urea, kemudian ada glukosa, ada alkohol. Ini larutan non-elektrolit. Nah, sekarang nanti kalau dilihat daya hantarnya seperti ini dia gambarnya. Untuk elektrolit kuat, gelembung gasnya banyak, lalu nyala lampunya menyala terang. Sedangkan elektrolit lemah, gelembung gas yang ditimbulkan itu sedikit, lalu
nyala lampunya redup, atau bahkan lampunya ini tidak menyala untuk elektrolit lemah, dan non elektrolit tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, nih perbedaan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Yang pertama ionisasinya. Kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna, lalu elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian, kalau non elektrolit tidak mengalami ionisasi. Kemudian derajat ionisasinya elektrolit kuat 1 atau mendekati 1. Kalau elektrolit lemah lebih besar dari 1 tapi kurang dari 1, dan non elektrolit 0 derajat ionisasinya. Kemudian daya hantarnya pasti kalau elektrolit kuat, elektrolit lemah daya hantarnya lemah, sedangkan non elektrolit tidak menghantarkan arus listrik. Yang terakhir dilihat dari nyala lampunya. Kalau elektrolit kuat nyalanya terang, elektrolit lemah itu redup atau tidak menyala sama sekali, dan non elektrolit tidak menyala lampunya dan tidak ada gelembung gasnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Jelas? Jelas. Nah, sekarang karena sudah Ibu jelaskan, kita akan melakukan praktikum. Tapi sebelum praktikum, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri dulu. Semuanya ada pasangan semua ya. Nah, Citra pasangan. Cari pasangan, Cit. Oke. Mungkin pernah ya. Kalau kata Ibu sikut, pegang sikut kalian. Kemudian kalau kata Ibu sekat, seperti ini tangannya. Kemudian kalau kata Ibu sakit, pegang perutnya. Kemudian di atas meja tolong letakkan pensil atau pena. Pensil atau pena di atas meja kalian. Nah, kalau kata Ibu sikat, kalian berebut ambil pensil atau pena itu. Oke, siap? Siap ya? Kita mulai dari sekarang. Sakit. Sikat. Oh. Alfad yang dapat ya. Ulang lagi sekarang. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Ya. Tidak konsentrasi, belum konsentrasinya. Ulang lagi, sekali lagi. Sekat. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Nah, ada yang belum konsentrasi. Ya, sudah, silakan duduk. Nah, sudah ice breaking, sekarang kita praktikum tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Silakan membentuk kelompok berdasarkan alat elektrolit yang sudah kalian buat minggu lalu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan mejanya digabungkan. 4 meja digabungkan jadi 1. Nanti ada Lauri ke sini, Lauri kan kelompoknya di sini, Lauri. Viola, kelompoknya bukan di sini, Viola. Ambil kursi, Lauri. Ya, Viola di sini. Ambil, Viola. Ya, di sini. Nopal geser lagi, Pal. Sudah. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan. 1 orang saja. 1 orang. Ya, silakan. 1 orang. Kembalikan ke kelompok kalian. Nah, kemudian 1 orang lagi gantian maju ke depan. Ambil alat dan bahannya di sini. 1 orang. 1 orang. Ini.
Iya. Jangan yang itu terlalu berat nanti. Ini yang ini. Mana? Iya, apanya? Oh iya. Nih, untuk pengaduk ya. Nah, ini pipetnya enggak usah. Pipet juga untuk pengaduk itu. Sudah. Jangan yang berat. Berat, terlalu berat. Ya. Coba diuji dulu alat yang kalian buat. Menyala? Menyala. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi LKPD ini nanti kalian isi per kelompok. Nah, sebelum bekerja, dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Jadi alat kalian sudah ada. Kemudian dari alat ini kalian tes dulu nyala atau tidak. Kalau tidak menyala berarti perbaiki dulu alatnya. Nyala? Ya, nyala. Kalian menyala? Nah, kalau sudah menyala, cara kerjanya sekarang. Ambil 1 beker gelas, satu-satu praktikumnya. 1 beker gelas, dengeri dulu penjelasan Ibu. Ambil 1 beker gelas, masukkan zat yang ada di meja itu. Di sana sudah ada tulisannya. Ada NaCl, ada gula, dan lain sebagainya, ada urea. Yang pertama kalian masukkan dulu urea, baru gula. Nanti ya kerjanya nanti Ibu kasih itu. Nanti kerjanya nanti Ibu jelasin dulu. Masukkan urea ke sini. Lalu tambahkan aquades yang ada di meja. Nanti kalau aquadesnya kurang, minta ke Ibu di depan. Aquadesnya kira-kira sampai batas 50 mili. Dari beker gelas yang kecil itu. Nah, sudah dikasih aquades, larutannya diaduk sampai larut. Setelah larut, baru masukkan alat uji kalian elektrodanya ke dalam beker gelas tadi. Celupkan dan jangan disentuhkan elektrodanya. Amati. Nyala lampu dan pada elektrodanya ada gelembung gas atau tidak ada. Jelas? Nah, setelah selesai satu larutan, larutannya itu elektrodanya dilap dulu. Dilap pakai tisu, setelah dilap, ganti larutan yang lain dengan cara yang sama. Jelas? Nah, larutan yang terakhir nanti ada cuka, kemudian ada air aki. Nah, cuka dan air aki nanti bisa ambil di depan. Dan jangan asal campur-mencampur zatnya yang akan kalian gunakan. Jelas ya? Nah, sekarang silakan mulai praktikumnya. Ya? Iya, seluruhnya yang sudah dinampak, yang sudah di gelas arloji itu, seluruhnya masukkan dulu ureanya. Kemudian ada spatulanya kan? Oh, ini tisu. Lupa Ibu. Tisunya ada. Masing-masing kelompok sudah ada tisunya. Ya, masukin semua. Bentar ya kalian. Nih ya Han, ini tama-tama tisunya. Nah, ini tisu untuk kalian. Nah, dilarutkan, baru nanti kalau sudah larut baru dicelupkan. Nah, coba pegang nanti setelah kalian larutkan ureanya, tabungnya bagaimana? Terasa lebih dingin atau terasa lebih panas? Ya, terasa dingin. Jadi reaksi apa yang terjadi kalau suhunya turun? Endoterum atau eksoterum? Iya, endoterum. Kemudian kalian bisa juga baca buku paket kalian tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit halaman 144. Ya, ada teorinya di halaman 144. Sudah? Sudah larut? Belum?
Sudah larut? Nah, kalau sudah uji dengan alat uji kalian, amati yang terjadi. Dua-duanya, tangan dua kalian. Dicelup. Jangan disentuhkan ya. Masuk lagi. Nah, ya. Di halaman 2 di LKPD kalian itu jawab diisi. Ada tak gelembung gas? Tidak. Berdasarkan teori, elektrolit kuat, lemah atau non? Kalau urea, non. Nah, silakan dicatat di LKPD kalian di lembar keduanya. Ya. Urea, rumusnya apa? Urea, cari rumusnya. Kemudian amati yang terjadi. Kalau tidak ada yang menunjukkan gejala apapun, tadi di tanda strip saja. Sudah diuji? Ya. Ada gelembung gas? Ya, nyala lampu pasti tidak ada ya. Nah, sudah dicatat di lembar kedua. Di buku paket kalian untuk baca teorinya di halaman 144. Nah, urea berarti rumusnya kalian buat juga. CONH2 dua kali. Urea. Sudah kalian? Sudah dicatat? Apa ini Tama? Yang Tama ini? BO. Ya, selesaikan dulu urea ya, satu-satu. Nah, ya, ada di buku paketnya. Udah. Sekarang ya elektrodanya di lab. Elektrodanya di lab, pengaduknya juga di lab biar tidak kena zat yang lain. Sesudah urea dengan gula. Gula ini Bu kasih gula di depan sini. Nah, sini. Mana beker gelasnya? Beker gelas langsung ke beker gelas enggak apa. Sini yang ini. Ya, iyalah. Enggak apa-apa. Ingeti tapi diingat ya. Sudah kalian kelompok 2? Nah, ini gula dilarutkan sama seperti tadi. Kelompok kalian sudah? Sini untuk gula. Oh, kalian sudah dengan zat yang lain ya. Pat, ini tuang ke sana, Pat. Yang sudah diuji, Pat. Biar di lab sudah itu, Pat ya. Untuk gula langsung. Nah, dilarutkan dalam air gulanya. Sama seperti tadi ya, amati juga apa yang terjadi dari larutan gula itu. Kalian sudah? Semuanya sudah ya gulanya? Ya? Salah lah gula C22 H12. Oh, belum kalian? Ya, dilarutkan ya. C12 lan, C12 H22O11. Ya, amati apa yang terjadi ya. Kalau beker gelas kalian semuanya sudah penuh larutan, nanti larutannya taruh di sana di lab. Nah, sudah, langsunglah diuji Raya. Di lab, kalau sudah dipakai di lab. Harus di lab. Jadi biar tidak ada pengaruh dengan yang lainnya. Ya. Iya, ada di booster halaman 144. Kalau nyala itu gula berarti kamu salah. Dah, ada gala ya. Dah diisi LKPD-nya, dilap lagi. Nomor 5. Ya.
Sekarang dengan NaCl. Kalau sudah gula, NaCl sudah ada juga di kalian. Sudah Ibu. Ya. Sudah dilap itu. Elektrolitnya sudah dilap belum? Sudah. Sudah? Nah, ganti ya. NaCl sekarang. NaCl sudah ada. Nah, itu kan garam, tidak apa-apa. Malah lebih banyak lagi biar lebih terang lampunya, Ibu kasih lagi. NaCl kalau teorinya elektrolit kuat atau lemah? Iya, elektrolit kuat. Berarti nanti lampunya akan menyala terang dan NaCl kan? Kuat itu lampunya. Gelembung gasnya banyak. Ya memang segitulah. NaCl sudah kalian? Belum lagi dia tuh. Ini kalian Irfan kelompoknya lagi apa, Pan? Larutan apa, Pan? NaCl. Ini apa ini? Air yang sudah dipakai tadi, Buraya ini. Nah, itu taruh ke sana dulu Viola. Ganti biar bisa dipakai untuk zat yang lainnya. Seharusnya hidup seharusnya. Ya bagus ya. Lebih lama lagi gelembung gasnya tambah banyak. Tapi seharusnya kedua-duanya ada gelembung gas ya. Yang itu. Terang ya. Nyalanya terang, kemudian gelembung gasnya banyak. Terang yang kalian. Ya. Apalagi zat padat yang ada di sana? BaCO. BaOH 2 kali. Nah, dari teori BaOH 2 kali elektrolit kuat atau lemah? Barium hidroksida. Berarti dia asam atau basa? Basa. Dia dari golongan 2A. Berarti dia merupakan basa kuat. Kalau dia basa kuat artinya? Iya, elektrolit kuat. Kalau menurut teori. Nah, sekarang kalian coba. BaOH 2 kali. Ini sudah, Lauri? Ini sudah juga. Nah, sekarang Lauri taruh ke sana, Lauri. Ke sana. Di belakang Sri. Naruh. Ini. Nah. Ke sana, di belakang Sri. Itu apa, Pat? Nyalanya terang. Iya, langsung. Itu apa itu? Garam tadi. Oh, enak saya sudah angkat lah. Kalau sudah dilap dulu ya. Kalian sudah apa? BaOH 2 kali. Basah. Ca kalau kapur. Barium hidroksida. Kalau hidroksida berarti dia asam atau basa? Ya, basa. Basanya kuat atau lemah? Kuat. Iya, kuat karena dari logamnya golongan 2A. Dilarutkan juga dalam air. Nanti kalau kurang air bisa ambil di depan ya. Ada gelembung gas? Oh, belum diaduk.
Kalau tidak menunjukkan gejala apa-apa, jadi apa yang terjadi? Mungkin zatnya sudah terlalu lama ya. Bisa juga. Ya, iya, itu BA. Apa itu? BA. Ya, seharusnya ada gelembung gas. Masuk di rehan. Oh. Oh. Seharusnya ada gelembung gasnya banyak, kemudian nyala lampunya seharusnya terang. Nggak nyala ya? Ada gelembung gas. Sudah, uji lah. Yo, agak ngendap dia. Kan ngendap. Uji. BA itu kuat. Kuat. Ya. Seharusnya apa? Kuat kan? Kuat. Ya, kuat kan? Ya, kuat. BaOH 2 kali berarti elektrolit kuat. Sudah? Dia kan nggak tidak menyala. Barium golongan 2A. Elektrolit apa dia? Kalau dari dari penuh garam tadi. Ya, seharusnya elektrolit kuat, jadi buat kuat. Buat. Iya, Kayaknya tidak ini dia menyandai. dia akan menyebabkan korosi. Dah? Sudah? Sudah BaOH 2 kali, kemudian dengan cuka. Ini cuka, jadi bisa cuka ya. Apa rumusnya kalau cuka? Ya, nanti pempeknya nanti. Iya, CH3COOH. Nggak usah, ini langsung diuji nih. COOH. Sudah belum dapat cuka kalian? Sudah selesai itu. Nah, sekarang kita kasih cuka, diuji. Ingat ya aromanya kan? Apa? Sudah? Oh belum kalian? Kalian sudah tinggal nunggu. Nah, ini ya, ini cuka ya. Apa rumusnya cuka? Ada? CH3CO. Ganti itu Pak. Ganti yang itu Pak. Langsung, nggak usah dikasih air. Nggak usah dikasih air. Langsung diuji. Seharusnya ada gelembung gas sedikit, nyala lampunya mungkin nggak ada. Ada gelembung gasnya? Agak lama ya. Ada? Dikit ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi ada gelembung gas sedikit tapi lampunya enggak nyala, ya enggak apa-apa. Berarti elektrolit apa? Iya, lemah. Tinggal apa kalian belum cuka ya? Kelompok 3. Ini cuka. Sudah kan? Sudah dengan cuka? Ada apa di cuka? Nyala tapi gelembungnya sedikit. Nyala? Tidak. Aromanya bau nyengat. Gelembungnya sedikit ya. Tulis ya. Tinggal apa lagi? Alkohol, Asam sulfat. asam sulfat. Kita pakai asam sulfat.
atau air aki. Nah, kalau air aki ini jangan usil nak ya, kalau nanti pakai air aki. Jangan usil. Pakai nanti air, jangan kena tangan. Air akinya. Nah, kalau untuk air aki gantian. Ibu takut kalian usil. Air keras. Air keras. Apa? Takut Viola. Simbol itu kedai gak bawa. Ini karena ini ya, larutannya konsentrasinya tidak tinggi. Nanti Agus itu pentingnya. Ngapa? Silakan diuji langsung, nggak usah dikasih air lagi. Harusnya nyala lampunya terang, gelembung gas banyak. Oh, terang kan? Ya, terang sekali. Iya, aki memang di baterai untuk listriknya. Nah, itu dicelupi dulu ke air elektrodanya. Dicelup dulu ke air, baru nanti kamu lap pakai tisu. Siapa lagi yang sudah? Nah, kelompok 2 pakai air aki. Tunggu ya yang lain. Nah, diujilah, silakan. Tidak apa-apa. Yang bau itu tadi, cuka tadi. Deketi lagi, Gin. Belum nyentuh. Nah. Terang ya, terang ya. Gelembung gasnya? Banyak. Berarti elektrolit? Ya. Nah, ini dicelupkan ke air dulu. Baru kamu lap pakai tisu. Celupi ke air. Nah, pindah. Aquades. Yang ini air. Beda. Kalau Aquades itu ionnya sudah dihilangkan. Makanya kalau untuk buah larutan pakai Aquades. Jangan kena tangan ya. Nah. Sudah kelompok 4, tinggal nunggu air aki. Kalian masih kelompok 3. Nah, Terima kasih. ntar gantian dengan kelompok 4. Oh, banyak nih gelembungnya ya. Gelembungnya banyak, nyala lampunya terang. Ya, lebih terang dari garam tadi kan? Berarti elektrolit. Wah. Nah, celupin ke air dulu. Jangan kena tangan kalian ya. Celupin ke air, airnya pindahin ke sini. Cuka elektrolit apa? Ya, lemak. Non elektrolit. Gak usah dituang, langsung ini. Oh, kok cuka non elektrolit? Seharusnya lemak. Itu apa? Ada gelembungnya ya. Sudah elektrolit lemah, berarti kalau ada gelembung gas. Lampunya memang daidum enggak apa-apa. Yang asal ada gelembung gasnya walaupun sedikit. Air aki dicuci dulu pakai ya, dilap langsung lap. Ini cukup. Minum Pak. Jangan dicium. Jangan dicium. Kata ibu jangan dicium. Ayo apa ini ya? Alkohol C2H5OH. C2H5OH. Jangan main-main. Barium. Tadi kan ada di sana. Barium hidrolik sudah ada di nampan kamu. Lah ada mungkin yang kelompok lain nyala. Cuman kelompok kalian yang udah nyala ini. Coba. Apa tadi? Bukan berarti alat uji kalian itu mungkin tidak terhubung lagi kabelnya tuh. Nah itu tersentuh, nyentuh itu. Tidak Bu. Benar tidak? H2SO4. Asam sulfat atau Iya asam sulfat. Ini sudah ya. Ini sudah. Kemudian ya sudah ini tuh.
Ya. Lihat di teorinya kalau alkohol itu elektrolit kuat, lemah atau non. Lihat di buku paket yang sudah ada. Nemu kuat bu. Kuat, benar. Masuk lagi. Jangan. Udah benar. Udah kena tangan kan, Pak? Nah, aku pula kena tangan. Kata ibu kan jangan, hati-hati. Sudah semuanya kan? Alkohol sudah, kemudian gula, garam, urea juga sudah, cuka sudah, barium hidroksida juga sudah. Nah, kalau sudah, ini ada pertanyaan lagi di bawahnya. Dari hasil praktikum, mana larutan elektrolit kuat, mana yang lemah, dan non-elektrolit. Dari hasil yang praktikum ya. Kemudian, yang kedua, mengapa larutan elektrolit bisa menghantarkan, sedangkan non tidak. Dan yang terakhir itu, perbedaan antara elektrolit kuat dan lemah. Silakan diisi, nanti kita diskusikan ke depan. LKPD-nya sampai nomor 3. Diisi jawabannya. Iya, diisi juga. Tabel itu diisi juga. Diisi. Jangan main alatnya, Tama. Iya. Kalau ion, berarti kalau elektrolit kuat kan terionisasi sempurna. Kalau lemah, sebagian. Non-elektrolit tidak terionisasi. Dijawab ya pertanyaannya. Nah, sebagian ada yang mau beres ini. Beresi, ini nampaknya di lab. Sudah di lab. Airnya langsung buang. Aquadesnya, sisa aquadesnya. Taruh di sana. Sudah apa ditumpuk ini, Bu? Tidak apa. Asal kering ya, sudah kering. Yang lain? Ada yang menulis jawaban, kemudian ada yang membereskan alat-alatnya. Tolong dibereskan dulu. Di lab. Ya, itu. Pak. Ke sana, Pak. Ini juga. Itu juga kan sudah. Ini dikoncangi, Pak ya. Rehan. Itu. Aquadesnya. Nah, kamu disulap lapor kalau nih, Rehan. Rehan. Udah diberesi semuanya ya. Sudah, dilap ya. Sempurna. Sudah. Ini dilap juga. Ditumpuk ya, ditumpuk. Sudah. Dilap. Ini dibuang. Buang sana, terus dilap. Ini juga dilap dulu, baru ditumpuk. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Siap Bu. Sudah, taruh ke depan. Kalau sudah, letakkan ke depan. Ini. Sini. Sini, Mbak. Ya, bungut ini, Mbak. Ya, taruh ke depan kalau sudah. Yang lain jawab pertanyaannya ya. Ini dilap ya. Alat ujinya kalau sudah digunakan, letakkan ke depan lagi. Jangan dimainkan. Nah, yang sudah taruh ke depan semuanya kelompok 3. Sampahnya kelompok 3 diambil yang di bawah itu. Ambil Tama, diambil Tama. Ambil Tama. Ya. Ya, sudah. Itu habis ya tisunya. Duduk Rehan. Duduk. Sudah semua? Sudah diisi semua? Nah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2?
Kelompok 3 sudah? Sudah. Nah, sekarang kita presentasikan hasil percobaan kalian yang sudah dilakukan tadi dengan maju ke depan semua anggota kelompoknya, presentasikan hasilnya menurut kalian itu tadi dari zat yang kalian cobakan semua, apa yang terjadi, kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Nah, siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 1, maju semuanya. Dan geser lagi. Ya, dibuka dengan salam dulu ya, kelompok 1. Sini. Nah, geser lagi. Ya. Ya, silakan kelompok 1. Ya, Lan, silakan Lana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 sebelumnya perkenalkan nama saya Alana Citra Dani. Saya Lala Safira Marani. Saya Saya mau ke depan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada larutan pertama, yaitu gula dengan rumus senyawa C12H22O11, nyala lampunya itu tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan gula adalah larutan non-elektrolit. Ya. Yang kedua, pada senyawa NaCl atau garam, nyala lampunya itu terang dan gelembung gasnya banyak. Dapat disimpulkan larutan NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Dan yang selanjutnya yaitu larutan CONA2 dua kali atau urea. Nyala lampunya tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa urea adalah larutan non-elektrolit. Selanjutnya, pada larutan cuka CH3COOH, nyala lampunya itu tidak menyala, tapi terdapat sedikit gelembung gas. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan gula merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan gula? Cuka, ya. Selanjutnya, larutan C2H5OH atau alkohol, nyala lampunya itu tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan alkohol merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu larutan H2SO4 atau asin sulfat, nyala lampunya itu terang dan gelembung gasnya banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan asin sulfat merupakan larutan elektrolit kuat. Selanjutnya yaitu barium hidroksida, nyala lampunya itu terang dan gelembung gasnya banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa barium hidroksida merupakan larutan elektrolit kuat. Ya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan pada LKPD nomor 1. Larutan yang tergolong elektrolit kuat adalah NaCl, H2SO4, dan PaOH 2 kali. Dan larutan yang tergolong elektrolit lemah yaitu CH3COOH. Larutan yang tergolong non-elektrolit yaitu C12H22O11. Dan CONA2 2 kali C2H5OH. Yang kedua, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Jelas penjelasan dari kelompok 1? Nah, sekarang silakan duduk kelompok 1, lanjut ke kelompok 2.
Siapa yang akan jadi juru bicaranya? Siapa? Citra? Nah, Citra sebutkan nama kawan-kawannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Citra Wandari. Di sebelah kanan saya ini Raya Kania, di sebelah Raya itu ada Gina, di sebelah kiri saya ada Lauri dan Fatia, Azeta dan Mutia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai data hasil pengamatan praktikum kami tadi. Pertama yaitu gula. Rumus senyawa gula yaitu C12H22O11. Setelah kami praktekkan tadi, ternyata lampunya tidak menyala, gelembung gasnya juga tidak ada, yaitu larutan non-elektrolit. Selanjutnya, garam dengan rumus NaCl, nyala lampunya terang dan gelembung gasnya banyak, yaitu larutan elektrolit kuat. Selanjutnya ada urea dengan rumus CONH2 dua kali, nyala lampunya itu tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Berarti itu larutan non-elektrolit. Selanjutnya ada cuka dengan rumus CH3COOH, nyala lampunya itu tidak ada, gelembung gasnya sedikit. Berarti itu adalah elektrolit lemah. Selanjutnya ada alkohol dengan rumus C2H5OH, nyala lampunya itu tidak menyala sama sekali, gelembung gasnya itu juga tidak ada, yaitu tergolong larutan non-elektrolit. Selanjutnya asam sulfat dengan rumus H2SO4, nyala lampunya terang, gelembung gasnya juga banyak, berarti itu tergolong larutan elektrolit kuat. Selanjutnya ada barium hidroksida dengan rumus senyawa BaOH dua kali, nyala lampunya itu terang dan gelembung gasnya banyak, berarti tergolong larutan elektrolit kuat. Selanjutnya ada larutan yang tergolong elektrolit kuat yang dari kami amati, yaitu ada NaCl, H2SO4, BaOH dua kali. Selanjutnya larutan yang tergolong elektrolit lemah, ada CH3COOH. Sedangkan larutan yang tergolong non-elektrolit itu ada C12H22O11, CONH2 dua kali, dan C2H5OH. Di sini juga ada pertanyaan, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Yaitu karena larutan elektrolit mempunyai ion-ion yang bergerak bebas, sedangkan non-elektrolit tidak mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Ya, selesai ya dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Siapa yang akan jadi juru bicara? Dea. Yati, sini Dea. Dea sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Dimulai dari yang pertama itu larutan gula, kemudian rumus senyawanya itu C12H22O11, nyala lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada, dan tergolong non-elektrolit. Kemudian larutan garam itu rumus senyawanya NaCl, nyala lampu menyala terang, gelembung gasnya banyak, tergolong elektrolit lemah. Kemudian larutan urea itu rumus senyawanya CONH2
nyala lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Itu tergolong elektrolit lemah. Kemudian larutan cuka, rumus senyawa CH3COOH, nyala lampu tidak menyala, gelembung gas banyak. Kemudian tergolong elektrolit lemah. Kemudian alkohol, rumus senyawa C2H5OH, nyala lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Kemudian larutan asam sulfat, rumus senyawa H2SO4, nyala lampu menyala terang, gelembung gas banyak. Kemudian larutan barium hidroksida, rumus senyawa BaOH2, nyala lampu menyala terang, gelembung gas banyak, dan tergolong elektrolit kuat. Langsung pertanyaan nomor 3. Nomor 3. Ya. Kemudian perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ionisasi, kalau elektrolit kuat itu dalam larutan terisolasi sempurna. Terionisasi sempurna. Kemudian kalau elektrolit lemah, dalam larutan terionisasi sebagian. Kalau non-elektrolit itu dalam larutan tidak terionisasi. Kemudian jumlah ion dalam larutan. Elektrolit kuat itu jumlah ion dalam larutan sangat banyak. Kemudian kalau elektrolit lemah, jumlah ion dalam larutan sedikit. Kalau non-elektrolit, dalam larutan jumlah ionnya tidak ada. Kemudian daya hantar listrik, itu elektrolit kuatnya daya hantar kuat, elektrolit lemahnya daya hantar listrik lemah, dan non-elektrolitnya tidak ada daya hantar listrik. Kemudian terakhir, derajat ionisasi. Kalau elektrolit kuat itu derajat ionisasi mendekati 1 banding 1. Kemudian kalau elektrolit lemah itu derajat ionisasi kurang dari 1, dan kalau non-elektrolit derajat ionisasi 0. Iya. Silakan kelompok yang lain, ada pertanyaan dari penjelasan kelompok 3? Tidak ada. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kalian, kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Siapa yang akan jadi juru bicara? Ya, Astri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya selaku juru bicara, saya Astri Gaista Rahma, dan di sebelah saya ada Saya Cinta Laura. Saya Nadia. Jadi, kami kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Yang pertama, kami akan membacakan data hasil pengamatan. Pertama itu ada gula, rumus nyawanya C12H22O11, nyala lampunya tidak menyala, gelembung gasnya tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa gula itu non-elektrolit. Lalu ada garam, rumus nyawanya NaCl, nyala lampunya terang, dan gelembung gasnya banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa garam itu elektrolit kuat. Lalu ada urea, rumusnya CONH2 2 kali, nyala lampunya tidak menyala, gelembung gasnya tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa urea itu larutan non-elektrolit. Lanjut lagi ke cuka. Cuka rumusnya CH3COOH, nyala lampunya tidak menyala, gelembung gasnya sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa cuka itu elektrolit lemah. Lalu lanjut ke alkohol, rumusnya itu C2H5OH, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya juga tidak ada. Jadi alkohol itu non-elektrolit. Lanjut ke asam sulfat, rumus nyawa H2SO4, nyala lampunya terang, gelembung gasnya itu banyak. Lalu asam sulfat itu elektrolit kuat. Lanjut yang terakhir, barium hidroksida dengan rumus BaOH2 kali, nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak.
Jadi, barium hidroksida juga elektrolit kuat. Lalu, kami akan menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, larutan yang tergolong elektrolit kuat. Kami menyimpulkan, larutan yang tergolong elektrolit kuat adalah garam, asam sulfat, dan barium hidroksida. Lalu, larutan yang tergolong elektrolit lemah itu adalah cuka, dan larutan yang tergolong non-elektrolit adalah urea, gula, dan alkohol. Lalu, ke pertanyaan yang kedua. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Oke, saya lanjut untuk menjawab. Jadi, karena pada larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang bergerak bebas, sedangkan pada larutan non-elektrolit itu tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan kembali dulu ke tempat duduk kalian masing-masing. Ayo, silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah? Rehan, tempat duduknya mana Rehan? Alpat. Ya Pak, duduk Alpat. Sudah duduk semua? Nah, sekarang bagaimana setelah melakukan praktikum? Senang. Jadi terjawab semua pertanyaan tadi ya. Kenapa kalau misalnya ada banjir, maka aliran listrik harus dimatikan. Kemudian apa itu larutan elektrolit? Sudah kalian ketahui juga. Nah, sekarang untuk refleksi bahwa kalian sudah memahami atau belum materi kita hari ini, Ibu mau kalian menuliskan dan memberikan gambar berupa emoji atau bunga tentang perasaan kalian pada hari ini. Nah, ini refleksinya. Nih, buat emoji setelah kalian mempelajari tentang larutan elektrolit dan elektrolit. Lalu, yang mana yang sudah benar-benar kalian pahami, kemudian materi yang mana yang kira-kira kalian perlu pahami lebih lanjut. Nah, sekarang Ibu kasih kalian kertas, sticky note, lalu tuliskan, gambarkan emojinya, perasaan kalian hari ini, lalu tuliskan poin kedua itu. Nah, gambarkan di sana, nanti dikumpulkan dengan Ibu. Boleh kalian buat nama, atau kalian mau main rahasia, boleh juga. Secret. Silakan, yang sudah dapat sticky note-nya silakan boleh ditulis sekarang. Silakan ditulis ya. Kasih gambar boleh kalian, emojinya kasih bunga-bunga, dikasih senyumnya lebar, atau dikasih cemberut, sama duduknya yang benar sama. Nah, silakan. Boleh dinamai, dikasih nama, boleh juga tidak. Tuh.
Emojinya, perasaan kalian hari ini. Lalu yang kedua, materi yang mana tadi dari penjelasan dan praktikum yang sudah kalian lakukan, yang mana yang benar-benar kalian pahami, kemudian yang perlu kalian pelajari lagi. Nah, emojinya mungkin bisa kalian lihat dari gambar ini emojinya. Nih, ada yang gembira, ada yang bersemangat setelah belajarnya, ada yang merasa takut dikasih pertanyaan oleh ibu, atau merasa lelah, atau merasa sedih seperti Rehan tadi karena kehilangan uang. Nah, silakan, ini emojinya boleh, atau kalian tambahkan dengan emoji yang lain boleh juga. Oh, masih mau lihat emojinya tadi? Mana? Tulislah dulu. Tulislah dulu. Ditulis materi yang sudah kalian benar-benar pahami, kemudian materi yang belum kalian pahami. Nah, ini pertanyaan refleksi tadi. Ya, nanti kita tunggu yang belum sampai yang lain selesai semua. Irfan sudah, Pan? Novel sudah. Nah, ibu mau baca nanti yang Irfan dengan Novel. Happy sekali. Citra. Oh, Citra ada lope-lopenya, Citra. Lana bergembira. Sudah, baik. Sipa. Ngapa ini? Artinya apa nih, Sipa? Senang. Lu kecilnya. Laila juga kecilnya. Nah. Nanti Ibu tukar ya, kalian bacakan punya kawannya. Oh, kelihatan ini pakai pena pink ya, merah. Mana? Siapa yang? Oh, masih. Siapa? Oh, belum, Raya. Ya, enggak apa-apa, enggak pakai nama, enggak apa-apa. Raya. Bahagia ini. Bahagia, oh, Rehan sudah bahagia walaupun kehilangan uang ya. Sudah? Ya, Ibu tunggu. Nah, mau dibacakan? Ya. Kita bacakan salah satu atau beberapa ya, kita bacakan. Kita pilih random saja. Nah, ini yang ada gambar cewek pakai pita-pita rambutnya sebahu, dikasih love juga. Wow, katanya saya sangat paham dengan materi kali ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong ini yang sudah paham. Oh, ini satu lagi, ada 3 emoji dia. Nah, ada 3 emoji yang menggambarkan perasaannya hari ini. Emoji yang pertama, oh, merasa ngantuk. Yang kedua, dia
gembira dan bersemangat dia. Mungkin awal tadi dia ngantuk, kemudian setelah praktikum dia bergembira dan bersemangat. Nah, materi yang sudah dipahaminya larutan elektrolit dan elektrolit. Yang masih perlu dipahami mengenai simbol-simbol ionisasi, berarti reaksi ionisasi pada larutan elektrolit tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan ya, larutan elektrolit mengalami reaksi ionisasi, baik itu ionisasi sempurna maupun sebagian. Kalau dia sempurna berarti elektrolitnya kuat. Satu lagi kita lihat. Ini seperti gambar bunga matahari dengan 3 buah gambar matahari. Semuanya dikasih senyum bunga mataharinya. Katanya sudah sangat paham materi hari ini. Asik ini. Punya siapa ya? Nggak ada namanya yang ini. Kemudian yang belum dipahami bagus sekali. Tidak ada lagi yang belum dipahaminya. Tepuk tangan untuk yang gambar nih. Nggak ada namanya. Walaupun sebagian sudah ada gambarnya. Satu lagi. Gambar love. Ini tersenyum juga. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini Irfan dengan Noval saling pandang. Berarti milik mereka berdua lain berarti ya. Nah ya, ini perasaan kalian, refleksi kalian terhadap pelajaran kita hari ini. Sudah jelas semua? Benar jelas? Sekarang Ibu kasih kuis sedikit. Ibu kasih kuis pertanyaan tapi langsung jawab saja ya. Yang bisa angkat tangan. Sekarang yang berkaitan dengan kita praktikum saja, tidak ada yang lain. Jadi kuisnya tentang apa yang kita lakukan hari ini, praktikumnya, lalu kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Nah, yang pertama, jawab nanti Ibu kasih ini ya. Sekarang pertanyaannya adalah, dari yang sudah kalian lakukan percobaan tadi, sebutkan larutan yang tergolong elektrolit kuat. Siapa ya? Raya dulu. Ya, Raya. Jadi contoh elektrolit kuat yaitu ada NaCl, HCl, dan NaOH. Tadi yang di praktik tadi cuma ada NaCl. NaCl yang kuat. Sama BaCl. Ba, barium hidroksida. Satu lagi apa yang kuat tadi? H2SO4. Iya, H2SO4. Itu yang kalian lakukan tadi. Yang tadi dilakukan ya. Yang kalian percobakan tadi. Kemudian, sebelum contoh-contohnya sekarang. Apa sih larutan elektrolit itu? Nah, Zeta dulu. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang Zeta, dia katanya bisa menghantarkan arus listrik. Timbul lagi pertanyaan. Kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik? Siapa? Nah, Citra dulu, karena Citra di depan. Karena ada ion-ion yang bergerak bebas. Iya, ada ion-ion yang bergerak bebas. Berarti kalau di ionnya tidak bergerak bebas, bisa tidak menghantarkan arus listrik? Ya tidak, seperti garam dapur yang wujudnya padat tadi, dia tidak akan menghantarkan arus listrik. Bisa menghantarkan arus listrik setelah kalian larutkan dalam air. Jadi baru bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir nih. Derajat ionisasi dari larutan elektrolit, non-elektrolit, dan elektrolit kuat dan lemah. Siapa yang mau menjawab? Ya, Patia. Oh, Irfan mau jawab tadi ya? Derajat ionisasi larutan elektrolit kuat 1. Kalau non elektrolit lemah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kalau non elektrolit itu 0. Iya, benar sekali ya. Jadi elektrolit kuat, derajat ionisasinya itu 1 atau mendekati 1. Kemudian kalau lemah,
dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1 dan non elektrolit itu adalah 0. Sekarang jelas semuanya? Ada tidak pertanyaan untuk materi kita hari ini? Benar tidak ada? Nah, sekarang kita jeda ceria dulu. Jeda ceria yang kedua. Semuanya berdiri. Oke, berdiri. Cari pasangan ya, karena berpasangan. Cari pasangan, siapa yang mau jadi pasangan Ibu? Citra, sebentar cari pasangan Ibu Cit. Pasangan Ibu dengan Citra misalnya ya. Citra tangannya seperti ini. Citra tetap tidak ada perubahan pada Citra. Kalau kata Ibu, panjangkan buka tangan kalian. Pendek seperti ini, ditutup. Pendek lagi, tutup lagi. Kalau panjang, buka lagi. Kemudian kalau kata Ibu tangkap, maka Citra menghindari. Ibu menangkap tangannya. Jadi kalau kata Ibu tangkap, Citra menghindar. Jelas? Jelas? Nah, silakan Citra dengan pasangannya. Kita melatih konsentrasi kalian. Bisa tidak kalian berkonsentrasi hari ini setelah dikasih materi? Siap ya? Ayo Rehan yang tetap atau yang buka? Yang buka. Ya. Ya nggak bisa kalau buka semua. Sekarang mulai ya. Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Tangkap. Ada yang kena tangkap? Oh, Rehan kena tangkap. Sekali lagi. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Tangkap. Ya, sudah. Silakan duduk. Dah ya, sudah semuanya. Sudah ada jeda cerianya. Sekarang karena sudah praktikum, sudah menjawab pertanyaan dari Ibu juga, kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan kita hari ini? Siapa yang mau menjawab kesimpulan kita hari ini? Siapa? Kesimpulannya, silakan. Noval, buat kesimpulannya. Duduk, tak usah juga, nggak apa-apa. Jangan ditekan-tekan. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik dalam larutan. Tepuk tangan ya, Noval. Benar sekali ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lalu elektrolitnya ada kuat dan lemah. Sudah mengerti semuanya materi kita hari ini? Karena sudah hampir habis, sekarang pelajaran hari ini kita tutup dengan doa dulu. Silakan Ipan tutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.